Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Learning English with Pak Nur. Jumpa kembali dengan channel saya Belajar Bahasa Inggris bersama Pak Nur. Alright guys, kali ini kita akan membahas secara singkat latihan membuat kalimat dengan model auxiliary, baik kalimat aktif maupun kalimat pasif. Right, sebagaimana kita tahu bahwa yang dimaksud dengan model auxiliary ini adalah can, yang artinya dapat, shall artinya akan, misalnya untuk I dan we, will artinya akan, may artinya mungkin, must artinya harus. Kemudian could ini bisa bentuk lampau dari can, bisa juga could itu artinya memang dapat untuk bahasa yang lebih halus. Kemudian should ini artinya adalah sebaiknya, would ini juga akan, might ini juga mungkin bentuk lampau dari may, dan had to ini adalah bentuk lampau dari must artinya harus. Baik, secara umum kalimat aktif yang menggunakan model auxiliary biasanya adalah subject diikuti oleh model auxiliary diikuti oleh verb one. Kemudian kalau dalam kalimat pasif, subject diikuti model auxiliary tambah be tambah lagi verb three. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita coba membuat kalimat dengan menggunakan model auxiliary baik aktif maupun pasif dengan menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Let's do the exercises. Let's translate the Indonesian sentences into the English one. Number one, kamu sebaiknya mencuci motormu. Kamu adalah you. Sebaiknya should. Mencuci wash. Motormu your car. Jadi number one, you should wash your, your motorcycles. Ya, kalau car itu mobil, kalau motor itu ada motorcycle. You should wash your motorcycles. Right? Number two, ini dalam bentuk pasif. Motormu sebaiknya dicuci. Ini adalah bentuk pasif dari kalimat aktif nomor satu ya. Your motor cycle ya, tadi modelnya adalah should plus be, should be washed. Nah ini tadi subject, model, be verb 3. Subjeknya motorcycle, should be washed. Ya, gampang bukan? Alright, we go on with number 3. Mereka akan membangun sebuah museum. Akan ini berarti will ya. Mereka, they akan, will membangun, establish. Bisa juga build pakai D ini pertama ya. They will establish or build sebuah museum, a museum. They will establish or build a museum. Kemudian number 4 dalam bentuk pasif, sebuah museum akan dibangun di kota ini. A museum will be established in this town. A museum will be established in this town. Number 5, kita dapat menggunakan gedung itu untuk pesta pernikahan. Kita we ya, kita we dapat can menggunakan use gedung itu, the building untuk for wedding party.
We can use the building for wedding party. Number C, gedung itu dapat digunakan untuk pesta pernikahan. Ini dalam bentuk pasifnya ya. Oke. The building can be used for wedding party. Right. Number 7, ayahku harus membayar biaya kuliahku. Right, ayahku. My father must membayar P ya. Kuliahku, biaya kuliahku ya. My study fare. Study atau college. My study fare. Fare itu adalah ongkos atau biaya ya. Number 8, ibuku mungkin memasak sekarang. My mother mungkin tadi apa? May cook now. My mother may cook now. Number 9, sebuah pesta kecil mungkin disiapkan untuk kita. Sebuah pesta kecil, a small party may be prepared, siapkan, for us. A small party may be prepared for us ya. Number 10, kita bisa menggunakan ponsel untuk berbagai keperluan. Right, we can use cell phones for many purposes. Berbagai keperluan tuh many purposes. Sekarang kalau dalam bentuk pasif, ponsel dapat digunakan untuk beberapa keperluan. Right? Cell phones can be used for many purposes. Cell phones can be used for many purposes. Okay, alright guys. We have practiced how to make sentences both active and passive using modal auxiliary. Kita telah berlatih bagaimana membuat kalimat baik aktif maupun pasif dengan menggunakan modal auxiliary. Okay, hopefully you can understand what we discussed today. Semoga Anda paham apa yang kita diskusikan pada kali ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan juga like serta berikan komentar Anda. Thank you very much and see you again.